Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairul Ilham. Saya mahasiswa dari STKI PPGRI Pacitan. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus yang berjudul kesulitan belajar siswa sekolah dasar pada masa pandemi COVID-19. Nah, di sini saya akan membagi 3 tahapan. Yang pertama itu kasus, kemudian yang kedua teori-teorinya, yang ketiga yaitu solusi. Seperti itu. Nah, ini kasusnya adalah adanya kasus kesulitan belajar yang dialami siswa selama pandemi COVID-19. Ini membuat siswa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, semua sektor itu tentunya merasakan dampak dari corona ini. Dunia pendidikan salah satunya. Dilihat dari kejadian sekitar yang sedang terjadi, baik siswa maupun orang tua siswa yang tidak memiliki handphone untuk menunjang kegiatan pembelajaran daring, ini merasa kebingungan. Sehingga pihak sekolah ikut mencari solusi untuk antisipasi hal tersebut. Beberapa siswa yang tidak memiliki handphone itu melakukan pembelajaran secara kelompok. Sehingga mereka melakukan aktivitas pembelajaran itu juga bersama. Nah, mulai dari belajar melalui video call hingga dihubungkan dengan guru yang bersangkutan, diberi pertanyaan satu persatu hingga mengabsen melalui voice note yang tersedia di WhatsApp. Nah, materi-materinya pun diberikan dalam bentuk video yang berdurasi kurang lebih 2 menit. Kemudian permasalahan yang terjadi bukan hanya terdapat pada sistem media pembelajaran, akan tetapi ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya cukup tinggi harganya bagi siswa dan guru guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet itu menjadi melonjak, dan banyak di antara orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang sangat penting bagi siswa. Itu dikarenakan durasi jam belajar siswa itu sangat banyak. Jam berapa mereka harus belajar dan bagaimana data kuota yang mereka miliki. Sedangkan orang tua mereka yang berpenghasilan rendah atau dari kalangan menengah ke bawah atau kurang mampu, hingga akhirnya hal seperti ini dibebankan kepada orang tua siswa yang ingin anaknya tetap ikut pembelajaran daring. Pembelajaran daring tidak lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet. Apalagi siswa tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan, terpencil dan tertinggal. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan yang tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada siswa yang mengikuti pembelajaran daring, sehingga kurang optimalnya pelaksanaannya seperti itu. Kemudian yang tidak kalah menjadi sebuah permasalahan, yaitu akhir-akhir ini ramai di berbagai media sosial yang menceritakan pengalaman orang tua siswa selama mendampingi anak-anaknya belajar, baik positif maupun negatif. Seperti misalnya, ternyata ada orang tua yang sering marah-marah karena mendapatkan anaknya yang sulit diatur, sehingga mereka tidak tahan dan menginginkan anak mereka kembali belajar di sekolah, seperti itu. Nah, kejadian ini intinya memberikan kesadaran kepada orang tua bahwa mendidik anak itu ternyata tidak mudah. Diperlukan ilmu dan kesabaran yang sangat besar. Sehingga dengan kejadian ini, orang tua harus menyadari dan mengetahui bagaimana cara membimbing anak mereka dalam belajar. Setelah mendapatkan pengalaman ini, diharapkan para orang tua mau belajar bagaimana cara mendidik anak-anak mereka di rumah. Selanjutnya perlu disadari bahwa ketidaksiapan guru dan siswa terhadap pembelajaran daring juga menjadi masalah. Perpindahan sistem belajar dari konvensional ke sistem daring secara mendadak ini tanpa persiapan yang matang, tetapi semua ini harus dilaksanakan agar proses pembelajaran dapat berjalan dan siswa aktif mengikuti pelajaran walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, kegagapan pembelajaran daring memang nampak terlihat di hadapan kita. Tidak satu atau 2 sekolah saja, melainkan menyeluruh di beberapa daerah di Indonesia.
komponen yang sangat penting dalam dari proses pembelajaran daring atau online itu perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Pertama dan yang terpenting adalah jaringan internet yang stabil, kemudian gawainya seperti itu. Nah, yang tidak kalah penting yaitu diperlukan komputer atau aplikasi dengan platform dengan penggunaan yang sangat mudah dan sosialisasi daring yang bersifat efisien, kemudian efektif, kontinu, dan integratif kepada seluruh stakeholder pendidikan. Kemudian masuk ke teori. Teori di sini saya akan mencoba menjelentrehkan. Yang pertama yaitu karakteristik anak SD usia 7 sampai 12 tahun, kemudian definisi dari masalah, selanjutnya pembelajaran daring, dan yang terakhir itu orang tua dan guru. Karakter anak usia SD 7 sampai 12 tahun pada saat ini itu merupakan jenjang paling dasar dalam pendidikan formal di Indonesia. Sekolah dasar dilaksanakan dalam waktu selama 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Di Indonesia pada saat ini anak usia SD mulai dari 6 tahun sampai 12 tahun. Nah, secara psikologis periode ini dikategorikan masa kanak-kanak akhir. Para pendidik masa tersebut mengatakan masa tersebut adalah masa sekolah dasar. Nah, sedangkan para psikolog menyebutnya sebagai masa berkelompok atau masa penyesuaian diri. Sebutan dari masa sekolah dasar merupakan periode keserasian bersekolah. Artinya anak sudah matang untuk bersekolah. Adapun kriteria keserasian bersekolah adalah sebagai berikut, yaitu anak harus bekerja sama dengan kelompok, dengan teman-teman sebaya, dan tidak boleh tergantung pada ibu, ayah, dan anggota keluarga lainnya yang dikenal seperti itu. Kemudian anak pada saat itu memiliki kemampuan sinaik analitik, artinya dapat mengenal bagian-bagian dari keseluruhannya dan menyatukan kembali bagian-bagian tersebut. Secara jasmaniah pada saat ini anak sudah mencapai bentuk anak sekolah. Nah, sementara itu sebutan masa berkelompok dan masa penyesuaian diri dikaitkan dengan keinginan anak-anak untuk diterima teman-teman sebayanya sebagai anggota kelompok, serta pentingnya penyesuaian diri dalam kelompoknya. Setiap anak adalah pelajar yang unik, memiliki kepribadian singular, latar belakang pengalaman, dan cara belajar tertentu. Nah, karakteristik dari siswa sekolah dasar itu saya kutip dari jurnalnya Preston. Menurut Preston itu anak usia sekolah dasar mempunyai ciri-ciri. Itu ketika pada saat itu anak merespon atau menaruh perhatian terhadap bermacam-macam aspek dari dunia sekitarnya. Anak secara spontan menaruh perhatian terhadap kejadian-kejadian peristiwa, benda-benda yang ada di sekitarnya. Kemudian mereka memiliki minat yang luas dan tersebar di seluruh lingkungannya. Nah, anak adalah seorang penyelidik. Anak memiliki dorongan untuk menyelidiki dan menemukan sendiri hal-hal yang ingin mereka ketahui. Kemudian anak ingin berbuat. Ciri khas anak adalah selalu ingin berbuat sesuatu. Mereka ingin aktif, belajar, dan berbuat. Berbuat itu adalah bertindak. Anak mempunyai minat yang kuat terhadap hal-hal yang kecil atau terperinci yang seringkali kurang penting. Jadi hal yang kecil kemudian kurang penting itu kadang jadi minat dari anak itu sendiri. Pada masa ini anak kaya akan imajinasi. Dorongan ini dapat dikembangkan dalam pengalaman-pengalaman seni yang dilaksanakan dalam pembelajaran IPS, sehingga mereka dapat memahami orang-orang di sekitarnya. Misalnya dapat dikembangkan dengan merumuskan hipotesis kemudian memecahkan sebuah masalah seperti itu. Kemudian teori selanjutnya itu definisi dari masalah. Di sini banyak ahli yang mengemukakan pengertian dari masalah. Ada yang melihat masalah sebagai ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Ada yang melihatnya sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikannya sebagai sesuatu hal yang tidak mengenakkan. Kemudian saya kutip dari jurnalnya Prayitno pada tahun 1985, dia mengemukakan bahwa masalah adalah suatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan orang lain. Dan setiap orang itu ingin atau perlu menghilangkan dari kesulitan-kesulitan ini. Nah,
kriteria masalah itu ketika kita tarik dari menurut pandangan anak, itu antara lain masalah terjadi karena mereka belum bisa memahami diri sendiri antara potensi dan juga harapan. Kemudian biasanya masalah itu terjadi karena anak-anak tidak dapat mengatasi sendiri. Kemudian yang ketiga itu ketika anak-anak mendapatkan sebuah masalah dan dia tidak bisa mengatasi sendiri dan akhirnya membutuhkan bantuan orang lain. Nah, di sini bisa berakibat stres. Stres ini adalah respon individu terhadap keadaan-keadaan dan peristiwa-peristiwa yang disebut stresor, yang mengancam dan mengurangi kemampuan mereka dalam menghadapi stres-stres tersebut. Faktor-faktor kognitif dalam stres menurut Lazarus dalam Santrok halaman 302, yakni bahwa stres anak-anak tergantung pada bagaimana cara mereka secara kognitif menilai dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa. Nah, penilaian kognitif adalah istilah yang digunakan Lazarus untuk menjelaskan interpretasi individu atas peristiwa-peristiwa di dalam hidup mereka sebagai sesuatu yang membahayakan, mengancam atau menentang penilaian primer dan faktor-faktor yang menentukan apakah mereka memiliki sarana dan kemampuan untuk dapat secara efektif menghadapi peristiwa itu atau penilaian sekunder. Seperti itu. Salah satu penyebab dari stres yaitu adanya peristiwa-peristiwa yang dialami dalam kehidupan seperti perceraian, kemudian kematian orang tua, percekcokan sehari-hari, dan hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan ini menyebabkan stres yang luar biasa pada anak-anak dan keluarganya. Nah, ketidakmampuan ini berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang berbahaya dan tidak terkendalikan dalam kehidupan anak-anak. Misalnya, anak miskin lebih banyak mengalami kejahatan dan kekerasan dibandingkan anak kelas yang menengah. Kemudian, pengaruh sosial budaya yang dapat menyebabkan stres adanya misalkan yaitu akulturasi. Akulturasi itu mengacu pada perubahan kebudayaan yang berasal dari kontrak langsung dan yang terus-menerus antara dua kelompok kebudayaan yang berbeda. Stres alkulturatif itu mengacu pada akibat-akibat negatif dari alkulturasi, seperti itu. Salah satu perisai pelindung yang penting bagi anak untuk melawan stres adalah adanya suatu relasi dasar yang saling percaya dan bersifat jangka panjang dengan sekarang. Itu intinya kurangnya orang dewasa, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu teori dari pembelajaran daring. Pembelajaran daring pada saat ini itu disebabkan dari adanya COVID-19. Coronavirus 19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019. Virus ini menular sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja, sehingga WHO pada tanggal 11 bulan Maret tahun 2020 itu menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Hal ini membuat beberapa negara menetapkan kebijakan untuk memerlukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan, kalau di sekarang ini ada yang namanya PPKM untuk menekan penyebaran virus. Karena Indonesia sedang melakukan PPKM, maka sesuai dengan kegiatan yang dilakukan di luar rumah harus dihentikan sampai masa pandemi ini mereda. Kemudian beberapa pemerintah daerah memutuskan menerapkan kebijakan untuk meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring atau dalam jaringan atau online. Kebijakan pemerintah ini mulai efektif diberlakukan di beberapa wilayah provinsi di Indonesia. Pada hari awalnya itu pada hari Senin tanggal 16 Maret tahun 2020 yang juga diikuti oleh wilayah-wilayah provinsi lainnya. Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi beberapa sekolah di tiap-tiap daerah. Nah, sekolah-sekolah tersebut tidak siap dengan sistem pembelajaran daring di mana mereka membutuhkan media pembelajaran seperti handphone, laptop, dan komputer.
Kemudian sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka, dilakukan secara online dan menggunakan jaringan internet. Di sini guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut untuk mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Nah, hal ini sesuai dengan materi pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia terkait dengan Surat Edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus 19. Nah, kemudian sistem pembelajaran itu dilaksanakan melalui perangkat personal komputer atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp, kemudian Telegram, ada Instagram, aplikasi Zoom atau media lainnya sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan meskipun di tempat yang berbeda, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu orang tua dan guru. Orang tua itu menjadi figur yang utama anak dalam menentukan sikap, terutama dalam memberikan teladan yang baik. Kehadiran orang tua bagi anak adalah sumber pengetahuan tentang pendidikan karakter. Sebagai cerminan anak, orang tua sangat berperan dalam memberikan keteladanan. Selain peran utama guru dalam mengembangkan sikap nilai karakter adalah keteladanan. Seperti yang saya kutip dari jurnalnya Asmani tahun 2012, peran keduanya ini yang dimaksud adalah peran guru dan orang tua itu sangat memberikan dampak yang positif dalam mengembangkan nilai-nilai karakter anak, seperti itu. Orang tua dan guru itu memiliki komitmen terhadap aturan baik di lingkungan rumah dan sekolah. Hal ini dilihat dari sikap dan ucapan dan tindakannya. Misalnya, dengan memberikan contoh datang lebih awal ke sekolah, kemudian mengikuti setiap program sekolah, menghormati orang yang lebih tua, kemudian membantu pekerjaan rumah dan selalu mendengarkan nasihat. Di sini orang tua dan guru itu memiliki peran penting, yaitu memotivasi anak untuk selalu menaati aturan yang ada dan berusaha memfasilitasi yang dibutuhkan dan mengembangkan karakter anak. Sebagai orang yang diteladani, orang tua dan guru lebih banyak menjadi panutan bagi anak dalam berkepribadian. Contoh keteladanan itu adalah lebih kepada sikap jujur, kemudian toleransi, disiplin, bertanggung jawab, religius, gemar membaca, dan peduli terhadap orang lain dan lingkungan, seperti itu. Sikap dan perilaku orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber pengetahuan yang secara tidak langsung atau tidak akan ditiru dan digugu oleh anak sehingga menjadi bekal sampai dewasa. Keberadaan keduanya dipandang sebagai role model atau teladan, suatu hasanah, istilahnya seperti itu, yang akan digugu serta ditiru oleh anak-anak. Itu menurut jurnalnya Suparlan tahun 2005 dan Ahmad Yasir dan Pujianti pada tahun 2019. Contoh dan menjelaskan kepada anak manfaat dari apa yang dilakukan atau dikerjakan. Sehingga pendidikan karakter itu bukan hanya sekedar pengetahuan, akan tetapi juga menjadi sebuah kebiasaan atau habit yang dilakukan secara diulang-ulang sampai anak menjadi dewasa. Nah, kemudian peran guru sebagai role model. Konsep peran guru sebagai role model adalah suatu contoh lebih baik dibandingkan dengan 1000 nasihat. Guru sebagai role model adalah guru yang memberikan contoh perilaku yang baik bagi anak. Misalnya, guru mengatakan anak terlebih dahulu harus mencerminkan sikap jujur, terus kemudian disiplin, karena dengan contoh dapat memberikan kesadaran kepada anak untuk meniru perilaku tersebut. Nah, oleh karena itu, guru memiliki peran yang sangat penting menentukan perilaku dan karakter anak di sekolah. Nah, selanjutnya itu sampai ke tahapan solusi. Solusi dari permasalahan di atas adalah
Saya rasa pemerintah harus memberikan kebijakan dengan membuka gratis layanan aplikasi daring, kemudian bekerja sama dengan provider internet dan aplikasi untuk membantu proses pembelajaran daring ini. Selain itu, saya rasa pemerintah juga harus mempersiapkan kurikulum dan silabus pembelajaran berbasis daring. Bagi sekolah-sekolah perlu untuk melakukan bimbingan teknik, BIMTEK online, proses pelaksanaan daring, dan melakukan sosialisasi kepada orang tua dan siswa melalui media cetak, melalui media sosial tentang tata cara pelaksanaan pembelajaran daring, kaitannya dengan peran dan tugasnya. Dalam proses pembelajaran daring, penting untuk ditambahkan pesan-pesan edukatif kepada orang tua dan peserta didik tentang wabah pandemi COVID-19. Dengan demikian, kita dapati pembelajaran yang sama dengan tatap muka, tetapi berbasis online. Efeknya sangat bagus, programnya tepat sasaran, dan capaian pembelajarannya juga tercapai. Ada sebuah pelajaran yang dipetik dari dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19, yakni kegiatan belajar tatap muka dengan guru itu terbukti lebih efektif ketimbang secara daring atau online. Hal tersebut dipaparkan oleh pakar pendidikan Universitas Brawijaya, Aulia Lukman Aziz, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional pada tahun 2020 kemarin. Dia mengatakan selama profesi guru tidak akan tergantikan oleh teknologi. Nah, Pak Lukman dalam keterangan ini terdapat di laman resmi UB Universitas Brawijaya pada hari Sabtu tanggal 2 bulan 5 2020. Menurutnya pembelajaran penuh secara daring akhir-akhir ini banyak menimbulkan keluhan dari peserta didik maupun orang tua. Nah, beberapa guru di sekolah juga mengaku jika pembelajaran daring ini tidak seefektif kegiatan pembelajaran secara konvensional atau tatap muka secara langsung. Karena beberapa materi harus dijelaskan secara langsung dan lebih lengkap. Nah, selain itu materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami oleh semua siswa. Berdasarkan pengalaman mengajar secara daring, sistem ini hanya efektif untuk memberi penugasan dan kemungkinan hasil pengerjaan tugas-tugas ini diberikan ketika siswa akan masuk, sehingga kemungkinan akan menumpuk seperti itu. Nah, kemudian mengamati pengalaman dari berbagai guru tersebut, maka guru juga harus siap menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Guru harus mampu membuat model strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa di sekolahnya. Kemudian penggunaan beberapa aplikasi pada pembelajaran daring sangat membantu guru dalam proses pembelajaran ini. Guru harus terbiasa mengajar dengan memanfaatkan media daring kompleks yang harus dikemas dengan efektif, mudah diakses dan dipahami oleh siswa. Dengan demikian, guru itu dituntut untuk mampu merancang dan mendesain pembelajaran daring yang ringan dan efektif dengan memanfaatkan perangkat atau media daring yang tepat dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Walaupun pembelajaran daring akan memberikan kesempatan lebih luas dalam mengeksplorasi materi yang akan diajarkan. Namun, guru harus mampu memilih dan membatasi sejauh mana cakupan materi dan aplikasi yang cocok pada materi dan metode belajar yang digunakan. Hal ini yang paling sederhana dapat dilakukan oleh guru bisa dengan memanfaatkan WhatsApp Group. Aplikasi WhatsApp cocok digunakan bagi pelajar daring pemula karena pengoperasiannya sangat simpel dan mudah diakses siswa. Sedangkan bagi pengajar online yang mempunyai semangat yang lebih bisa meningkatkan kemampuannya dengan menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran daring. Namun sekali lagi, pilihlah aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa itu sendiri. Tidak semua aplikasi pembelajaran daring bisa dipakai begitu saja. Namun harus dipertimbangkan sesuai kebutuhan siswa dan guru. Harus disesuaikan juga terhadap materi, keterbatasan infrastruktur perangkat seperti jaringan. Sangat tidak efektif jika guru mengajar dengan menggunakan aplikasi Zoom, namun jaringan atau sinyal di wilayah siswa tersebut ada yang tidak bagus seperti itu. Nah,
keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran daring pada situasi pandemi COVID-19 ini adalah kemampuan guru dalam berinovasi, merancang dan meramu materi, metode pembelajaran, dan aplikasi apa yang sesuai dengan materi dan metode. Kemudian sebuah solusi lagi, bagaimana upaya pembelajaran itu lebih efektif dari biasa. Saat kita bicara tentang pembelajaran daring, sebenarnya ada dua hal yang mesti kita perhatikan pada saat yang sama. Pertama yaitu aspek pedagogik, kemudian yang kedua adalah aspek teknologi. Nah, yang akan saya bahas di sini khusus tentang aspek pedagogi. Jadi, belajar itu intinya tidak hanya sekedar menggunakan aplikasi A, B, C, tapi yang paling penting adalah mengerti prinsip dasar atau mengerti bagaimana melakukannya sebagai seorang guru. Kemudian para ahli daring menyebutkan bahwa kita harus memperhatikan 3 hal sebagai guru untuk belajar dengan sangat efektif. Belajar dan mengajar efektif. Ahli pembelajaran daring itu menyebutnya dengan bagaimana guru itu bisa membuat community of inquiry. Dan ada 3 hal. Pertama, itu disebut dengan teaching presence atau kehadiran sebagai proses pengajaran oleh seorang guru. Ini terkait dengan bagaimana guru mendesain pembelajarannya, mulai dari silabusnya, kemudian apa media yang akan dipakai, kemudian bagaimana menggunakan media itu, sampai materi-materinya. Kemudian yang kedua terkait dengan social presence. Apa itu social presence? Itu bagaimana seorang guru bisa menciptakan suasana interaktif di kelas yang dilakukannya, dan ini cukup menantang untuk pembelajaran daring karena kita tidak langsung bertemu dengan anak-anak secara face to face. Seperti di kelas biasa. Nah, kemudian teaching presence dan social presence ini akan berujung apa yang disebut dengan kognitif atau perkembangan kognitif dari siswa kita. Kalau pembelajaran kita punya tujuan, maka bagaimana tujuan itu bisa sampai seperti itu? Kembali lagi pada poin pertama, itu teaching presence adalah terkait bagaimana guru mendesain proses pembelajaran. Artinya guru harus memikirkan, kemudian menjawab beberapa pertanyaan sebelum dia mengajar. Pertanyaan yang pertama yang harus dilakukan adalah apa yang akan diajarkan. Nah, ini terkait dengan kurikulum, terkait dengan konten, terkait dengan silabus, terkait dengan materi. Jadi sebelum mengajar, untuk menyiapkan segala sesuatunya, tantangannya saat belajar daring adalah kita harus melakukannya secara online dan materi-materi harus disiapkan secara digital. Maka di sini kita sudah bisa menjawab tentang materi. Maka materi-materinya harus digitalisasi. Misalnya, guru harus kadang-kadang membuat materi-materi berbasis digital, atau mungkin juga merekam video atau hal-hal yang sifatnya bisa diakses oleh siswa secara daring. Kemudian terkait dengan teaching presence, seorang guru harus menjawab pertanyaan yang awal tadi itu. Pertanyaannya itu siapa siswanya, seperti itu. Nah, guru harus benar-benar mengerti tentang siswa ini sebelum melakukan proses pembelajaran. Karena siswa yang berbeda nanti harus disesuaikan oleh guru tentang bagaimana menghadapinya, terutama tentang media apa yang cocok untuk mereka. Kalau misalnya dalam daring, siswa kita nggak bisa kita samakan, karena sebagian mereka mungkin ada yang tinggal di kota, kemudian dengan jaringan akses yang kuat, tetapi sebagian yang lain mungkin berada di pedesaan dengan jaringan internet yang tidak begitu kuat seperti itu. Bahkan ada siswa yang sama sekali tidak punya akses internet. Nah, maka pendekatan guru tentu tidak bisa disamaratakan dengan untuk semua siswa. Nah, pada saat ini itu guru harus tahu jawaban siapa yang akan kita ajar, kemudian bagaimana kondisi mereka dan di mana mereka sekarang. Kalau mereka atau anak-anak yang tinggal di perkotaan dengan jaringan yang kuat, mungkin media yang digunakan bisa lebih banyak ke media yang sifatnya menggunakan paket data seperti Zoom meeting dan lain-lain. Nah, di antara
motivasi anak untuk kembali ke sekolah itu kan karena kalau belajar di rumah mereka merasa kesepian. Nah, mungkin ini disebabkan karena guru itu belum mampu menciptakan suasana komunitas belajar selama daring. Artinya ada aspek social presence yang belum dirancang dengan baik. Nah, selanjutnya ada dua kata kunci atau untuk social presence. Ini yang pertama adalah interactivity. Untuk guru itu harus memastikan adanya interaksi antara guru dan siswa, dan namanya interaksi itu harus dua arah seperti itu. Jadi jika ada interaksi guru dengan siswa, dan juga mesti ada interaksi antara siswa dengan siswa yang lain. Nah, ini memang tidak mudah saat daring, apalagi kalau hanya menggunakan fasilitas Zoom meeting. Itu akan lebih banyak kegiatannya ke satu arah seperti itu. Guru menerangkan dan anak-anak mendengarkan. Ini pasti saya rasa juga membosankan. Kemudian yang tak kalah penting dari social presence adalah feedback. Umpan balik dari guru terhadap performa siswa. Baik saat siswa berdiskusi, saat siswa membuat tugas, dan saat siswa mengerjakan ujian, itu guru mesti memberi feedback. Dan feedback itu diharapkan selama pandemi ini adalah feedback yang sifatnya kualitatif, artinya bersifat kata-kata positif, dan jangan hanya bertumpu dengan angka-angka. Karena angka-angka itu kadang-kadang kering. Angka-angka 1 sampai 10 itu kadang-kadang kering. Tapi kalau kita bikin misalkan feedbacknya itu sangat bagus, luar biasa, Ananda terus belajar ya, terus kemudian semangat misalnya. Bagi siswa itu luar biasa, karena menurut saya kalimat-kalimat guru itu ajaib. Jadi kalau guru bisa menggunakan kata-kata positif yang banyak kepada siswa, itu bisa membangkitkan semangat siswa. Kata-kata positif itu bisa membangunkan yang tidur, kemudian menyehatkan yang sakit, atau bahkan menghidupkan yang mati. Misalkan ini mati motivasinya bisa dihidupkan oleh feedback yang baik dari guru. Yang terakhir dalam konteks presence ini disebut dengan cognitive presence. Kognitif ini intinya adalah bagaimana guru bisa memastikan apa yang diajarkan kepada siswa itu sampai kepada siswanya, seperti itu. Dengan demikian, guru harus memastikan pada akhirnya harus membuat semacam penilaian agar pendidik itu tahu bahwa poin-poin materi yang diajarkan kepada siswa itu memang sampai. Misalnya dilihat dari apakah siswa paham materi yang diajarkan, seperti itu. Apakah siswa mampu melakukan sesuatu yang seharusnya bisa dilakukan sesuai dengan target pembelajaran. Kalau pakai taksonomi Bloom, ya kita bisa lihat dari sisi apakah siswa bisa ingat konsep-konsep atau informasi yang kita sampaikan. Kemudian setelah itu, apakah dia paham atau understanding, apakah dia paham apa yang disampaikan, dan yang tidak kalah penting adalah application. Apakah dia bisa menerapkan hal-hal yang diajarkan. Nah, untuk penilaian ini juga tidak mudah ketika daring. Kalau penilaian yang biasanya berbasis teks, tetapi kalau kita menguji dengan berbasis tes, itu kadang kita susah juga memastikan aspek validitas dan kerahasiaan soal. Kemudian mengenai dengan kejujuran anak. Nah, maka dalam aspek penilaian ini saya lebih menyarankan apa yang disebut dengan authentic assessment. Penilaian berbasis kegiatan-kegiatan yang real, yang kemudian bisa dilihat langsung oleh guru. Kemudian ada sedikit tips dari saya mendapatkan dari parenting. Di situasi pandemik ini ada orang tua itu perlu menjadi teman belajar bagi anak. Orang dewasa itu membutuhkan menyesuaikan diri di situasi sulit ini. Demikian juga dengan anak-anak. Karena itu keluarga butuh menjadi satu tim yang kompak. Anak-anak butuh kehadiran orang tua yang dapat melindungi mereka agar tetap sehat dan selamat. Orang tua juga dapat mendukung, menyemangati, membimbing, dan mengarahkan, dan juga memastikan agar anak-anak itu tetap tumbuh berkembang di tengah situasi pandemik ini. 5 hal ini dapat orang tua lakukan agar dapat menjadi teman belajar dan menyemangati
anak-anak dan juga menyenangkan bagi anak di rumah. Yang pertama itu ubah cara pikir. Orang tua juga merupakan teman bagi anak. Menjadi teman artinya sama-sama dan juga setara, saling bekerja sama, membuat kesepakatan bersama, berkomunikasi dan saling terbuka satu sama lain. Kedua yaitu fokus pada keterampilan dasar anak, keterampilan hidup sehari-hari, keterampilan belajar, keterampilan sosial dan juga keterampilan dalam mengenali emosi dan mengekspresikan emosi, atau melatih anak untuk mengatur tugas dan juga mandiri sesuai dengan usia mereka. Yang ketiga, orang tua itu harus sebagai pelindung keselamatan bagi anak. Jadilah teman bicara tentang kesehatan sesuai dengan bahasa yang mudah mereka mengerti, agar anak semangat untuk menjaga kesehatan mereka dan keselamatan mereka di tengah pandemi ini. Yang keempat, tentunya menyenangkan dan nikmatilah. Ciptakan suasana yang menyenangkan bagi anak. Ajaklah anak untuk bermain, dan bisa berolahraga bersama ataupun melakukan hobi bersama di rumah. Ingat, kesempatan bersama dengan keluarga di rumah adalah suatu hal yang sangat berharga. Yang terakhir itu konsisten. Sekalipun orang tua sibuk, usahakanlah untuk punya waktu dengan anak di rumah di setiap hari. Bisa dengan berdoa, mengobrol, dan tentunya bercerita setiap malam sebelum tidur, meskipun itu hanya sebentar. Seperti itu, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Khairul Ilham. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.